Perang Yarmuk merupakan salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam dan sejarah dunia. Pertempuran ini terjadi pada tahun 636 Masehi di sebuah lembah yang berada dekat Sungai Yarmuk yang sekarang terletak di perbatasan antara Suriah, Yordania, dan Palestina. Pertempuran tersebut mempertemukan pasukan kekhalifahan Rashidun dengan pasukan kekaisaran Bizantium. Hasil dari pertempuran ini menjadi titik balik besar yang membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai wilayah Syam, sekaligus melemahkan pengaruh Bizantium di Timur Tengah. Banyak sejarawan, baik muslim maupun non-muslim, menilai bahwa peristiwa ini merupakan salah satu pertempuran paling strategis dalam sejarah militer. Sejarawan muslim seperti Al-Tabari dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan umat Islam berada di tangan Khalifah Abu Bakar. Salah satu kebijakan penting yang ditempuh adalah melanjutkan dakwah Islam keluar Jazirah Arab. Setelah penumpasan gerakan kemurtadan dalam Perang Riddah, pasukan muslim mulai bergerak ke arah Irak dan Syam. Pada masa Khalifah Abu Bakar hingga Umar bin Khattab, penaklukan ini semakin meluas. Menurut Hugh Kennedy, seorang sejarawan barat yang meneliti awal sejarah Islam, Bizantium pada masa itu sedang berada dalam kondisi lemah akibat perang panjang dengan Kekaisaran Persia Sasaniyah. Meskipun akhirnya Bizantium keluar sebagai pemenang dalam konflik tersebut, namun kekaisaran itu mengalami kehancuran besar dalam bidang ekonomi dan militer. Kondisi inilah yang membuat Bizantium kesulitan menghadapi gelombang pasukan muslim yang datang dengan semangat jihad. Sejarawan Al-Waqidi mencatat bahwa Khalifah Abu Bakar memerintahkan beberapa jenderal untuk memimpin ekspedisi ke Syam. Di antara mereka adalah Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurahbil bin Hasanah. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab melanjutkan kebijakan tersebut dengan strategi yang lebih terkoordinasi. Umar menunjuk Abu Ubaidah sebagai panglima tertinggi. Tetapi dalam kondisi perang besar di Yarmuk, kepemimpinan lapangan dipercayakan kepada Khalid bin Walid yang dikenal dengan julukan pedang Allah yang terhunus. Sejarawan Theodor Neldeke dan juga Michael H.G. Gibbon menekankan bahwa strategi pemusatan komando di tangan Khalid bin Walid adalah langkah yang cerdas. Pasukan muslim saat itu berjumlah sekitar 30.000 orang, sedangkan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Jenderal Fahan berjumlah sekitar 100.000 hingga 200.000 orang menurut beberapa catatan. Walaupun terdapat perbedaan angka mengenai jumlah pasukan, hampir semua sejarawan sepakat bahwa pasukan muslim jauh lebih sedikit daripada pasukan Bizantium. Menurut Al-Tabari dan Ibnu Katsir, pertempuran Yarmuk berlangsung selama 6 hari. Pada hari pertama, Bizantium berusaha menyerang dengan kekuatan penuh, namun pasukan muslim bertahan dengan disiplin tinggi. Khalid bin Walid menempatkan pasukan berkuda di sayap untuk mengantisipasi gerakan mengepung. Setiap kali pasukan Bizantium mencoba menerobos, pasukan muslim melakukan serangan balik yang terorganisir. Pada hari kedua dan ketiga, Bizantium semakin gencar melakukan serangan. Sejarawan modern seperti Walter Kaegi menyebutkan bahwa Bizantium mengandalkan pasukan Armenia, pasukan Kristen Arab Sekutu, serta infanteri berat khas Romawi Timur. Namun, pasukan muslim yang terbiasa dengan mobilitas tinggi di padang pasir berhasil menggagalkan strategi tersebut. Khalid bin Walid memanfaatkan kavaleri ringan untuk memukul sayap lawan secara tiba-tiba, lalu kembali ke barisan utama. Hari keempat dan kelima pertempuran semakin sengit. Menurut narasi sejarah muslim, semangat para sahabat dan tentara muslim semakin berkobar karena dorongan keimanan. Sementara itu, moral pasukan Bizantium mulai goyah akibat kehilangan banyak prajurit. Sejarawan George Ostrogorsky menilai bahwa salah satu kelemahan Bizantium adalah keragaman etnis dalam pasukan mereka. Tentara Bizantium terdiri dari berbagai bangsa seperti Armenia, Slavia, dan Kristen Arab, sehingga sulit mempertahankan kesatuan komando. Pada hari ke-6, Khalid bin Walid melancarkan strategi besar yang menentukan. Ia memimpin sekitar 8.000 pasukan berkuda untuk melakukan manuver melingkar dan menyerang bagian belakang pasukan Bizantium. Taktik ini menciptakan kekacauan besar di barisan musuh. Tentara Bizantium terjepit di tepi jurang sungai Yarmuk dan banyak yang terdesak hingga jatuh ke sungai. Kekalahan Bizantium pun tidak dapat dihindarkan. Menurut Al-Balazuri, puluhan ribu tentara Bizantium tewas dalam pertempuran tersebut, sedangkan kerugian di pihak muslim relatif jauh lebih sedikit. Sejarawan muslim menekankan bahwa kemenangan di Yarmuk merupakan pertolongan Allah sekaligus buah dari kepemimpinan yang cerdas. Ibnu Katsir menyatakan
bahwa dengan kemenangan ini, jalan menuju penaklukan seluruh wilayah Syam menjadi terbuka. Kota besar seperti Damaskus, Hims, dan Yerusalem kemudian jatuh ke tangan Muslim. Umar bin Khattab sendiri datang ke Yerusalem untuk menerima penyerahan kota tersebut dengan damai. Sementara itu, sejarawan barat seperti Philip Hitti dan Hugh Kennedy melihat perang Yarmuk sebagai titik balik besar yang menandai berakhirnya dominasi Bizantium di Timur Tengah. Mereka menilai bahwa kemenangan Muslim tidak hanya karena faktor semangat religius, tetapi juga karena keunggulan strategi, kepemimpinan, serta kelemahan internal Bizantium yang sudah lama terpecah oleh konflik politik dan agama. Dalam catatan mereka, Bizantium pada masa itu juga tengah menghadapi perlawanan internal dari sekte-sekte Kristen yang berbeda paham dengan Gereja Ortodoks Konstantinopel. Sejarawan Muslim cenderung melihat kemenangan Yarmuk dalam bingkai keyakinan bahwa pertolongan Allah diberikan kepada orang-orang beriman yang berjuang di jalan agama. Narasi ini menekankan peran iman, doa, dan keberanian pasukan Muslim. Sedangkan sejarawan modern cenderung menekankan faktor sosial, politik, dan strategi militer. Misalnya, Fred Donner menekankan bahwa keberhasilan pasukan Muslim tidak hanya karena kekuatan militer, tetapi juga karena mereka membawa janji pemerintahan yang lebih adil dibandingkan Bizantium. Banyak penduduk lokal, khususnya kaum non-ortodoks seperti monofisit, lebih memilih kekuasaan Muslim karena merasa lebih dihargai dan dikenakan pajak yang lebih ringan. Selain itu, para sejarawan barat juga menganggap perang Yarmuk sebagai contoh klasik bagaimana pasukan kecil dengan mobilitas tinggi dapat mengalahkan pasukan besar yang kaku. Strategi Khalid bin Walid menjadi studi penting dalam sejarah militer dunia. Taktik serangan balik cepat dan manuver kavaleri yang dilakukan Khalid masih dikaji dalam akademi militer modern. Perang Yarmuk merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah dunia. Menurut para sejarawan Muslim, kemenangan tersebut adalah karunia Allah dan bukti kebenaran perjuangan Islam. Menurut para sejarawan Barat, kemenangan ini terjadi karena faktor kombinasi antara keunggulan strategi militer Muslim dan kelemahan internal Bizantium. Apapun sudut pandangnya, pertempuran ini telah mengubah peta politik Timur Tengah untuk selama-lamanya. Setelah Yarmuk, Bizantium tidak lagi mampu menguasai Suriah dan Palestina, dan kekuatan Islam terus berkembang hingga menjadi salah satu kekuatan besar dunia. Sejarawan Barat pada umumnya menempatkan perang Yarmuk sebagai salah satu turning point atau titik balik dalam sejarah militer dunia. Edward Gibbon dalam karyanya The Decline and Fall of the Roman Empire menulis bahwa kekalahan Bizantium di Yarmuk merupakan permulaan dari surutnya kekuasaan Romawi Timur di kawasan Timur Tengah. Menurut Gibbon, Bizantium kehilangan tanah subur Syam yang menjadi lumbung pangan dan sumber pendapatan besar bagi kekaisaran. Dengan hilangnya wilayah tersebut, Bizantium tidak hanya mengalami kerugian militer, tetapi juga kehilangan salah satu penopang ekonomi utama. Sejarawan seperti Walter Kaegi dan Hugh Kennedy berpendapat bahwa kemenangan Muslim di Yarmuk bukan semata karena jumlah tentara atau semangat religius. Menurut mereka, ada faktor kelelahan struktural dari kekaisaran Bizantium yang sudah lama menghadapi peperangan berkepanjangan dengan Persia. Pasukan Bizantium juga memiliki keragaman etnis dan agama yang tinggi. Tentara yang berasal dari Armenia, Arab Kristen, serta pasukan bayaran dari berbagai bangsa tidak memiliki kesatuan ideologis. Hal ini membuat mereka mudah goyah ketika menghadapi perlawanan gigih pasukan Muslim yang bersatu dalam visi keagamaan. Selain itu, banyak sejarawan modern menilai bahwa pemerintahan Muslim awal memberikan tawaran alternatif yang lebih menarik bagi penduduk lokal. Di bawah Bizantium, banyak komunitas Kristen non-ortodoks, terutama penganut monofisit, Nestorian, dan kelompok lain, merasa tertindas oleh dominasi Gereja Ortodoks Konstantinopel. Ketika wilayah mereka dikuasai oleh Muslim, mereka justru mendapat perlindungan serta kebebasan untuk menjalankan keyakinan asalkan membayar jizyah. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pemerintahan Muslim lebih adil daripada Bizantium. Fred Donner dalam The Early Islamic Conquests menekankan aspek ini sebagai faktor kunci mengapa penaklukan Muslim dapat berjalan cepat. Sejarawan Muslim klasik seperti Al-Tabari, Ibn Katsir, dan Al-Balazuri memandang kemenangan Yarmuk sebagai wujud nyata pertolongan Allah kepada umat Islam. Mereka menggambarkan bagaimana semangat jihad membuat pasukan Muslim tidak gentar menghadapi pasukan yang jauh lebih besar. Narasi yang ditulis dalam sumber Islam menggambarkan keberanian tokoh-tokoh Muslim, termasuk Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan para sahabat Nabi lainnya. Dalam catatan mereka, peristiwa Yarmuk tidak hanya dipahami sebagai kemenangan militer, tetapi juga sebagai manifestasi keyakinan bahwa agama Islam akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ibnu Katsir menuliskan kisah heroik tentang kaum wanita Muslim yang
yang ikut mendukung perjuangan dengan menyemangati para tentara. Dalam beberapa riwayat, ketika pasukan muslim terdesak, kaum wanita mengingatkan para suami dan saudaranya agar tidak mundur dari medan perang. Semangat inilah yang membuat moral pasukan muslim tetap terjaga di tengah serangan besar Bizantium. Para sejarawan muslim juga menganggap strategi Khalid bin Walid sebagai salah satu faktor utama kemenangan. Dalam literatur Islam, Khalid dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus karena keberaniannya dan kecerdasannya dalam mengatur taktik. Strategi manuver kavaleri yang ia terapkan di Yarmouk sering disebut sebagai salah satu contoh taktik perang paling brilian dalam sejarah. Jika dilihat dari perspektif sejarah militer, Yarmouk memperlihatkan bagaimana pasukan dengan jumlah lebih kecil dapat memenangkan perang melawan pasukan yang jauh lebih besar. Strategi yang diterapkan Khalid bin Walid menunjukkan pemahaman mendalam terhadap kondisi medan. Lembah Yarmouk dengan jurang dan tebing curam digunakan sebagai perangkap bagi pasukan Bizantium. Ketika pasukan Bizantium terdesak, mereka tidak memiliki jalan mundur dan banyak yang jatuh ke dalam jurang. Hal ini sesuai dengan analisis beberapa sejarawan modern seperti David Nicholl yang menyebut Yarmouk sebagai pertempuran manuver klasik. Faktor mobilitas juga menjadi penentu. Pasukan muslim yang mayoritas terdiri dari kavaleri ringan mampu bergerak cepat dari satu titik ke titik lain, sementara pasukan Bizantium yang bergantung pada infanteri berat cenderung lambat. Dengan demikian, pasukan muslim mampu melakukan serangan balik secara mendadak yang membuat barisan Bizantium porak-poranda. Setelah kekalahan di Yarmouk, Bizantium kehilangan seluruh wilayah Syam. Damaskus, Hims, Aleppo, hingga Yerusalem jatuh ke tangan muslim. Khalifah Umar bin Khattab bahkan secara pribadi datang untuk menerima penyerahan kota Yerusalem. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu momen paling bersejarah karena Umar menandatangani perjanjian yang menjamin keselamatan penduduk Kristen setempat. Sejarawan seperti Philip Hitti menilai hal ini sebagai contoh awal toleransi dalam sejarah pemerintahan Islam. Kemenangan di Yarmouk juga membuka jalan bagi penaklukan Mesir. Setelah Syam dikuasai, pasukan muslim di bawah komando Amr bin Ash bergerak ke arah barat dan berhasil menaklukkan Mesir dari tangan Bizantium. Dengan demikian, Bizantium kehilangan salah satu provinsi terkaya yang menjadi sumber gandum utama. Kekalahan bertubi-tubi ini melemahkan posisi Bizantium dan membuat kekaisaran itu terdesak hanya di wilayah Anatolia dan sebagian kecil Eropa Timur. Sejarawan kontemporer menganggap Yarmouk sebagai salah satu dari 10 pertempuran paling menentukan dalam sejarah dunia. Hal ini karena dampaknya tidak hanya terbatas pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga mengubah arah sejarah global. Dengan hilangnya Syam dan Mesir, Bizantium kehilangan pijakan penting di wilayah timur. Sementara itu, Islam semakin meluas ke wilayah Afrika Utara, Persia, dan akhirnya Spanyol. Jalannya sejarah peradaban Eropa dan Timur Tengah berubah secara drastis. Sejarawan seperti Bernard Lewis menyatakan bahwa jika Bizantium memenangkan Yarmouk, penyebaran Islam mungkin akan terhambat. Timur Tengah kemungkinan akan tetap berada di bawah pengaruh Kristen Ortodoks dan jalannya sejarah dunia bisa berbeda sama sekali. Namun, kenyataan yang terjadi adalah umat Islam berhasil menguasai wilayah itu dan menjadikannya sebagai pusat peradaban Islam yang cemerlang selama berabad-abad. Perang Yarmouk merupakan peristiwa besar yang dipandang dari sudut yang berbeda oleh para sejarawan. Bagi sejarawan Muslim, pertempuran ini adalah bukti nyata pertolongan Allah dan keberanian pasukan beriman. Bagi sejarawan Barat, kemenangan ini dapat dijelaskan melalui faktor sosial politik, strategi militer, serta kelemahan internal Bizantium. Namun keduanya sepakat bahwa Yarmouk adalah titik balik yang mengubah sejarah dunia. Kemenangan di Yarmouk menandai dimulainya era baru, di mana Islam keluar dari Jazirah Arab dan menjadi kekuatan besar yang berpengaruh di 3 benua. Dari segi politik, ekonomi, dan budaya, dampak Yarmouk terus terasa hingga berabad-abad setelahnya. Pertempuran ini bukan sekadar catatan perang, tetapi juga simbol transformasi peradaban yang melahirkan salah satu babak penting dalam sejarah umat manusia. Kemenangan pasukan Muslim di Yarmouk tidak hanya berdampak pada jatuhnya wilayah Syam ke tangan Islam, tetapi juga mengubah keseimbangan kekuatan global pada abad ke-7 Masehi. Setelah Bizantium kehilangan Syam, mereka kehilangan salah satu pusat perdagangan dan ekonomi paling penting. Jalur perdagangan dari timur ke Laut Tengah yang sebelumnya dikuasai Bizantium kini berada di bawah kekuasaan umat Islam. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi dunia Islam, baik dari segi ekonomi maupun politik. Di sisi lain, Bizantium menjadi kekuatan yang semakin terpinggirkan. Sejarawan seperti Dmitri Obolensky menjelaskan bahwa setelah Yarmouk, Bizantium lebih banyak berkonsentrasi pada pertahanan Anatolia dan Balkan. Mereka tidak lagi mampu melancarkan ekspansi ke wilayah timur, bahkan lebih sering bersifat defensif menghadapi serangan Muslim maupun bangsa lain.
Dengan demikian, pertempuran Yarmouk menandai berakhirnya ambisi Bizantium untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah. Bagi dunia Islam, Yarmouk adalah pintu gerbang menuju fase ekspansi yang lebih luas. Setelah Syam dan Mesir jatuh ke tangan Muslim, wilayah Afrika Utara hingga Spanyol kemudian menyusul. Dalam kurun waktu kurang dari 1 abad, wilayah kekuasaan Islam membentang dari India di timur hingga Andalusia di barat. Banyak sejarawan menilai bahwa tanpa kemenangan di Yarmouk, sejarah dunia Islam tidak akan berkembang secepat itu. Khalid bin Walid dikenal sebagai salah satu panglima perang terbesar dalam sejarah. Sejarawan Muslim menggambarkan dirinya sebagai seorang jenderal yang selalu menang dalam peperangan. Di Yarmouk, kepemimpinannya memainkan peran krusial. Strateginya tidak hanya bergantung pada keberanian prajurit, tetapi juga pada pemanfaatan kondisi medan dan psikologi lawan. Khalid menempatkan pasukan Muslim dalam posisi yang sulit ditembus. Jurang dan tebing di sekitar lembah Yarmouk dimanfaatkan untuk mengunci pergerakan musuh. Ia juga menempatkan kavaleri di sayap kanan dan kiri yang siap melakukan manuver kapan saja. Ketika pasukan Bizantium mencoba mengepung, Khalid menggerakkan kavaleri untuk menyerang balik dari arah samping. Hal ini membuat pasukan Bizantium kesulitan menjaga formasi. Sejarawan modern seperti David Nicholl dan Hugh Kennedy menekankan bahwa keunggulan utama pasukan Muslim adalah mobilitas. Pasukan kavaleri Muslim yang terbiasa dengan gurun pasir mampu bergerak cepat dan menyerang dengan tiba-tiba. Sementara itu, pasukan Bizantium yang terdiri dari infanteri berat cenderung lambat dan tidak fleksibel. Akibatnya, meskipun Bizantium unggul dalam jumlah, mereka kalah dalam kecepatan dan adaptasi strategi. Strategi pamungkas Khalid adalah serangan melingkar pada hari terakhir. Dengan memimpin sendiri 8.000 pasukan berkuda, ia menyerang bagian belakang musuh dan menciptakan kepanikan. Banyak pasukan Bizantium terdesak hingga jatuh ke jurang Yarmouk. Sejarawan Barat menganggap manuver ini sebagai salah satu taktik militer paling gemilang dalam sejarah dan masih dipelajari di akademi militer hingga kini. Kekalahan Bizantium di Yarmouk juga menimbulkan reaksi besar di kalangan dunia Kristen. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kekalahan tersebut mengejutkan Eropa karena wilayah Syam yang dianggap sebagai tanah suci Kristen jatuh ke tangan Muslim. Yerusalem yang menjadi pusat ziarah umat Kristen akhirnya menyerah secara damai kepada Khalifah Umar bin Khattab beberapa tahun setelah Yarmouk. Peristiwa ini dikenang sebagai salah satu kehilangan besar dalam sejarah Kristen. Namun menariknya, banyak komunitas Kristen lokal justru menyambut baik pemerintahan Muslim. Mereka melihat bahwa di bawah kekuasaan Islam, mereka memperoleh kebebasan yang lebih besar untuk menjalankan ajaran agama masing-masing dibandingkan masa Bizantium. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa perlawanan terhadap kekuasaan Islam relatif minim pada masa awal penaklukan. Sejarawan modern sering menafsirkan Yarmouk bukan hanya sebagai perang antara dua kekuatan militer, tetapi juga sebagai benturan antara dua peradaban. Bizantium mewakili tradisi Romawi Kristen yang telah lama berakar di wilayah Timur Tengah, sementara pasukan Muslim mewakili kekuatan baru yang lahir dari Jazirah Arab dengan semangat keagamaan yang membara. Pertempuran Yarmouk menunjukkan bahwa sebuah kekuatan baru dapat menggantikan kekaisaran lama dengan cepat apabila memiliki semangat, kepemimpinan, dan strategi yang unggul. Sejarawan seperti Bernard Lewis menegaskan bahwa kemenangan Muslim di Yarmouk adalah awal dari lahirnya peradaban Islam yang kemudian memberikan sumbangan besar bagi ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan kebudayaan dunia. Jika Bizantium tetap bertahan, perkembangan peradaban mungkin akan berbeda. Namun kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Islam muncul sebagai kekuatan dominan yang membentuk arah sejarah global. Jika dibandingkan, sejarawan Muslim lebih menekankan aspek spiritual dan religius dalam kemenangan Yarmouk. Mereka menggambarkan kemenangan itu sebagai bentuk pertolongan Allah kepada umat Islam. Sementara itu, sejarawan Barat cenderung menekankan faktor politik, sosial, dan militer. Meskipun berbeda penekanan, keduanya sepakat bahwa pertempuran Yarmouk adalah titik balik sejarah dunia. Para sejarawan kontemporer mencoba menggabungkan kedua pandangan tersebut. Mereka melihat bahwa kemenangan Yarmouk tidak bisa dipisahkan dari faktor semangat religius yang mendorong pasukan Muslim, sekaligus keunggulan strategi militer dan kelemahan internal Bizantium. Dengan demikian, Yarmouk menjadi contoh bagaimana kombinasi antara ideologi dan strategi mampu menghasilkan perubahan besar dalam sejarah. Perang Yarmouk adalah salah satu pertempuran paling monumental dalam sejarah umat manusia. Kemenangan pasukan Muslim yang jumlahnya lebih sedikit melawan pasukan Bizantium yang jauh lebih besar menjadi bukti pentingnya kepemimpinan, strategi, semangat, dan kondisi sosial politik yang mengelilinginya. Para sejarawan, baik Muslim maupun non-Muslim, sepakat bahwa Yarmouk telah mengubah arah sejarah dunia.
Dari sudut pandang Islam, Yarmuk adalah pertanda bahwa agama Islam akan tersebar ke seluruh dunia dengan izin Allah. Dari sudut pandang Barat, Yarmuk adalah peristiwa militer dan politik yang menandai lahirnya kekuatan baru dan melemahnya kekaisaran lama. Apapun penafsirannya, Yarmuk tetap dikenang sebagai titik awal kebangkitan peradaban Islam yang bertahan berabad-abad dan memberikan pengaruh besar bagi sejarah global.